Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wala umur diyawaddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya. Alhamdulillah, ada uti-uti, ada ibu-ibu maupun bapak-bapak yang bisa senam di pagi hari ini, bisa berkumpul melanjutkan pengajian di KKS pada pagi hari ini. Kedua kalinya tidak lupa kita haturkan salawat serta salam kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas karunia-Nya, alhamdulillah kita dapat melaksanakan rukun Islam dan rukun iman yang kita imani pada pagi hari ini dan seterusnya insyaallah. Izinkan kami sebagai moderator pada pagi hari ini. Mohon maaf ibu-ibu penyelenggara senam pagi Aisyah pada pagi hari ini, ketidaktahuan kami karena ada rangkaian acara. Saya kira tadi ada senam sama Pak Asrori. Pak, kita mau senam. Ternyata rangkaiannya dari senam terus KKS. Ngoten nggih, Bu? Nggih. Untuk acara pertama adalah pembukaan. Untuk acara kedua adalah tilawah Al-Quran. Untuk acara ketiga adalah pengajian inti dari Al-Ustadz DRS Haji Asror MS MPDI. Untuk menambah kehangatan pada pagi hari ini dan kesejukan setelah ibu-ibu senam pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya adalah tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mas Fajrin Husain Haufal dari Panti Asuhan Muhammadillah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Gak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Fasatubsiru wa yubsirun biayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tudi'il mukazzibin waddu law tudhinu fayudhinun wa la tudi' kulla hallafin mahin hammazim masya'im binamim
مناع للخير معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim, wa nahnu ala dzalika minas syahidin. Mudah-mudahan dengan dibacakannya tilawah Al-Qur'an tadi kita dapatkan nambah keimanan kita serta menambah hafalan kita insyaallah. Untuk acara selanjutnya adalah pengajian dengan tema Hidup adalah Perjuangan. Kepada Ustadz DRS Haji Asror MS MPDI, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik segenap jamaah pengajian KKS Muhammadiyah Cabang Wonosobo yang dirahmati Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini, pagi yang sangat cerah ini, kita bisa berkumpul bermuwajah di tempat yang mulia ini, di Masjid Fatimatul Zahra tanpa halangan apapun. Salawat serta salam semoga tercurah kepada uswasana kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti sunnah-sunnah beliau, kita termasuk umat yang mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah pengajian KKS yang berbahagia yang dimuliakan Allah. Sebelumnya mohon maaf saya agak terlambat, tadi sebenarnya sudah datang, tapi karena saya itu biasanya textbook nggak bisa hafalan. Kalau tadi Pak Zogi itu spontan langsung bisa, nih Pak Zogi, nih saya itu pakai teks kalau takut salah gitu sih. Kalau awang takut salah, maka saya tadi sudah di sini terus pulang lagi ngambil teks. Untuk itu mohon maaf. Ya. Karena saya tuh basicnya guru, jadi guru itu ceklane buku. Tapi kalau dai nggak usah pakai buku, langsung mendengar, langsung cemantel di sini, langsung terserap, langsung disampaikan. Itu dai. Ya, mubalih ya seperti itu. Kalau guru biasanya ceklane buku, maka ada namanya buku pegangan guru nggih Bu Alifah. Buku pegangan guru, ada buku modul dan sebagainya. Tapi di sini
Alhamdulillah pada pagi hari ini sebagaimana di alun-alun saya lewat 2 kali, ramai sekali. Di sini juga alhamdulillah digerakkan oleh Bu Ketua ini, Bu Aisyah, ramai sekali, termasuk yang muda-muda baik dari panti asuhan, kemudian juga dari AUM. Alhamdulillah berkenan untuk menyemarakkan program yaitu KKS dari Majelis Tabligh pimpinan cabang Muhammadiyah Wonosobo. Untuk mengawali ini kami sampaikan yang mana judul adalah hidup adalah sebuah perjuangan. Maka di sini kalau tidak mau berjuang dalam kehidupan ini, maka hidupnya bagaimana? Maka di sini untuk mengawali materi tentang hidup adalah suatu perjuangan atau life is struggle, dimulai dengan pertanyaan. Nah ini pertanyaan Bu, urung-urung pertanyaan, tapi nggak ada door prize-nya, tidak ada. Nah, tidak ada hadiahnya yang secara materi, tapi hadiahnya langsung dari Allah. Karena saya yakin ibu bapak sekalian kesini adalah sudah berjuang, termasuk sebuah perjuangan sampai datang ke masjid ini perjuangan. Maka pertanyaannya, apakah kita sudah benar hidup atau sudah hidup yang benar? Pun benar-benar urip. Maksudnya apa urip sing pun bener ngoten lho. Apa urip-uripan apa urip tenanan. Nah. Kalau hidup-hidupan banyak orang hidup tapi enggak pakai tatanan yang dituntut oleh Allah dan Rasulnya, sehingga disebut namanya urip-uripan, hidup-hidupan. Nah, hidup yang sebenarnya bagaimana? Hidup yang sebenarnya adalah hidup yang sejati. Sebagaimana sesuai yang dituntut oleh Rasulullah SAW, surat Al-Dzariyat ayat 56. Ibu apa sudah hafal semua nggih? Jadi setiap tarikan nafas kita bernilai ibadah. Setiap gerak-gerik kita bernilai ibadah. Itulah hidup yang sejati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Itu hidup yang sebenarnya adalah untuk ibadah kepada Allah. Maka setiap tarikan nafas kita, batin kita, gerak-gerik kita, apa yang kita lakukan, itu semua bernilai ibadah. Jadi di sini surat Al-Dzariyat 56 menggarisbawahi tujuan utama Allah menciptakan kita, manusia juga jin, adalah ibadah. Apakah hanya sholat saja? Tidak. Sholat dalam yaitu ibadah dalam segala aspek kehidupan. Jadi yang namanya ibadah itu tidak hanya masalah sholat puasa, tetapi dalam segala aspek kehidupan. Dan di sini ibadah bukan untuk memenuhi kebutuhan Allah sendiri, tapi justru untuk manusia, untuk makhluknya. Jadi ibadah itu kebutuhan siapa Bapak Ibu? Kebutuhan kita manusia, apa kebutuhan Allah? Wong kita itu enggak ngibadah, Gusti Allah kita tetap maha perkasa, maha kuasa, maha kaya. Tapi kalau kita tidak mau beribadah, enggak mau bekerja, ya rekoso uripe hina di hadapan Allah. Pokoknya ujubnya tidak ada artinya, itu yang namanya urip-uripan tadi. Di sini hubungannya dengan perjuangan dalam kehidupan. Di sini ada hidup, ada suatu perjuangan. Maka pertama di sini ibu bapak ada sebuah keluarga. Hidup dalam sebuah keluarga, hidup dalam sebuah organisasi atau perserikatan kita ini. Kemudian juga di mana saja kita berada, maka kita harus bisa mewarnai, kita harus berusaha yang terbaik agar keluarga kita baik bagaimana, persyaratan kita Muhammadiyah baik bagaimana, agar tempat kita kerja baik bagaimana, yang guru di sekolahnya bagaimana, biar berprestasi di kantor, biar prestasi kerjanya meningkat bagaimana, di perbankan bagaimana dan sebagainya. Itu semua harus diperjuangkan. Kalau asal bekerja bagaimana hasilnya? Sing ibadah tenanan, kalau sing asal ngibadah, sing penting napa Bu? Namanya sing penting kewajibannya pun terpenuhi, tetapi tidak berkualitas. Jadi ngibadah nggih genep 5 waktu tapi tidak berkualitas. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka dalam persyaratan Muhammadiyah kan Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah berpesan, hidup-hidupilah Muhammadiyah. Jangan mencari hidup di Muhammadiyah.
Bukan berarti nek kerja teng Aum itu mboten bayaran. Apa ada guru-guru di kerja di SMA Ahmadiyah, di SD Al Azkiyah, SD Suragaran, di SMA Ahmadiyah tidak bayaran, yang di TK tidak bayaran. Pokoknya semua karena Allah lah, tidak usah pakai bayar. Bukan seperti itu yang namanya hidup-hiduplah Muhammadiyah itu kita punya hasil, punya ilmu, punya tenaga untuk menegakkan, untuk mengeksiskan Muhammadiyah agar eksis. Agama Islam kita tegakkan agar Islam juga tetap eksis, jangan sampai tinggal sebuah nama. Karena ada contoh-contoh misalnya sekolah. Sekolah itu karena guru-gurunya kurang berdedikasi, maka sekolahnya tinggal sebuah nama. Zaman biyen itu ke sekolah Kajaya, muridnya sampai turah-turah nanti nolak. Sekarang gedungnya menjadi gedung kosong. Ada enggak? Ada banyak di Indonesia ini. Maka untuk itu Aum di Muhammadiyah atau amal usaha Muhammadiyah baik itu dari TK sampai perguruan tinggi, bagaimana agar SDM-nya itu sumber daya manusianya itu betul-betul bisa memperjuangkan agar sekolah-sekolah pendidikan itu bisa eksis. Sama sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya, maka berawal sekarang kami sampaikan tentang kita sebagai manusia itu awalnya bagaimana. Maka dalam psikologi perkembangan disampaikan tentang namanya perjalanan hidup manusia. Nek ibu-ibu jelas ini pun nglampahi. Cek jenenge juga bapak-bapak. Yang namanya bapak-bapak ini akan disebut sebagai bapak karena punya istri. Maka saat masih muda dulu bapak-bapak, masih pemuda berjuang. Bagaimana saya mendapatkan istri yang sangat saya dambakan. Maka dialih dengan namanya prenuptial, yaitu persiapan pernikahan. Bagaimana bapak-bapak bisa menikah seorang wanita kalau calon saja belum punya? Maka di sini punya taksiran, punya sirsiran ya bosan Wonosobo nggih. Punya apa namanya ya? Didedeki apa diapakan istilahnya bahasanya Wonosobo. Lah kemudian bagaimana agar si wanita itu mau menjadi pasangan hidupnya? Maka seorang laki-laki ini dengan perjuangan bagaimana agar mendapatkan cintanya seorang wanita yang didambakan itu. Tapi jangan dengan ngapusi. Nek zaman dulu kan ada yang ngapusi nggih Bu nggih. Gadis cantik anake wong sugih, pinter diapusi oleh pemuda yang ketok yang ganteng tumpakne motor, ternyata itu hanya tipuan-tipuan. Jadi hanya pengakuan, motornya nyileh. Ngapeli motornya mboten motor sendiri. Maka nek wanita muslimah enggak usah mau diapeli, karena dalam Islam enggak ada apel mengapel nggih Bu nggih. Kita nen ibu-ibu sing pun sepuh pun mboten sepuh-sepuh nggih, sing pun senior niku riyen zaman riyen tasih gadis riyen sok di napa zaman nate bahasane cah muda ada namanya pacaran nggih Bu nggih. Janjane teng Islam kan mboten ten pacaran, mboten anten apel nggih. Ning itulah namanya kehidupan anak muda. Kita nggih tetep wonten nggih Bu nggih. Mboten enten Siti Nurbaya zaman sekarang. Wonten mboten Bu Siti Nurbaya. Belum pernah ketemu langsung dijodohkan. Karena dulu Siti Nurbaya dipingit. Wanita zaman dulu nggak boleh keluar-keluar, dipingit. Nah sekarang sudah nggak ada zaman Siti Nurbaya. Pokoknya sekarang ini namanya putra dan putri, laki-laki dan perempuan diberi namanya apa namanya hak yang sama untuk berekspresi, untuk maju, untuk berjuang meraih cita-citanya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada pertama ini yaitu prenuptial, yaitu masa untuk mau menikah, maka seorang laki-laki mencari pasangan hidupnya. Tetapi laki-laki ini nasibnya memang cuma ada dua, diterima apa ditolak. Itu sebuah perjuangan Pak nggih. Kira ditolak rasanya bagaimana? Nek sing nolak sih penak-penak mawon nggih Bu nggih. Seorang gadis menolak laki-laki penak, nek sing ditolak wal hatine mboten ngoten niku lah. Bangsane wong Jawa atine rinujit-rujit, atine keiris-iris. Ada dikatakan wah ora sekufu. Karena apa? Dalam Islam mengajarkan kita itu mencari pasangan harus yang sekufu. Agamanya sekufu, pendidikan sekufu, ekonomi dan sekufu. Jangan yang terlalu nek putri ini terlalu sugih, nanti laki-lakinya kurang terhormat, kurang dihormati. Engko diutik-utik. Basa Jawa jenenge napa Bu? Kere munggah bali. Jangan sampai.
Ini bahasane teng ngene Pak Yakin teng Gunung Kidul niku wonten nggih Pak nggih. Kire munggah balik wonten teng riku nggih Pak. Teng kula wonten teng Bantul nggih kula niku nggih wonten. Kali Pak Yakin kula kali Pak Yakin padha-padha saking pengembara saking Gunung Kidul saking Bantul. Nek Pak Yakin angsal bidadari dari Wonosobo, kula angsal bidadari dari Kebumen. Bedanya gitu ya Pak. Ya. Bapak sekalian yang dirahmati Allah. Perjuangan akhirnya dijabah Allah dengan ya Allah. Pokoknya ini apa? Mencari jodoh itu Allah yang disebut-sebut Allah, bukan yang lain-lain. Karena apa? Perjuangan seorang pemuda muslim mencari jodoh muslim ada semua disandarkan kepada Allah, mencari pertolongan kepada Allah. Setelah dapat bagaimana? Akhirnya telah menikah. Nah, akhirnya punya wanita, seorang wanita mengandung. Maka namanya mengandung di sinilah bagaimana butuh perhatian seorang suami. Maka seorang suami berjuang mencari nafkah untuk bagaimana memenuhi kebutuhan si janin dalam kandungannya. Kita nek ibu-ibu mengandung kok hidupe rekoso, nek dahar namung budin godhog terus kinten bayine pripun? Stunting, mboten berkembang. Nggih. Melas banget. Awake kurus, kurimen mboten genah-genah. Kedap-kedip. Nah, tetapi disinilah seorang suami yang hebat berjuang mencari nafkah yang halal untuk istri dan si janin dalam kandungannya. Akhirnya masa menanti kelahirannya, akhirnya masa kemudian kelahiran. Setelah lahir, maka bayi yang didambakan masa kanak-kanak, masa bahaji, masa kanak-kanak masih di bawah, belum masa anak. Nih masa anak kan sudah. Nah, masa ngasih kanak-kanak, maka ada namanya taman kanak-kanak. Mboten ada taman anak-anak, mboten enten nggih. Taman kanak-kanak. Bustanul Atfal. Kan ngoten, TK, ABA. Enggak ada taman anak-anak. Nek anak itu setelah kanak-kanak. Jadi cah SD niku pun anak-anak nggih Bu nggih. Dan nek SD namanya bukan kanak-kanak tapi anak-anak. Ini masa butuh perhatian, butuh perjuangan, butuh perlindungan orang tua. Orang tua berjuang bagaimana agar anaknya berkembang, tumbuh berkembang baik, menjadi anak yang normal, fisiknya normal, pikirannya normal, hatinya normal, dan menjadi harapan orang tua besok jadi anak yang bisa mendem jero mikul dhuwur, kan gitu nggih. Mikul dhuwur mendem jero nggih Bu nggih. Nah, ini artinya apa? Anak yang bisa didambakan orang tuanya. Bekti neng wong tuwa disebut birrul walidain. Mboten bocah wis digedhek wong tua malah gedene kalih wong tua kalalen. Kalane sih lumayan, kalih wong tua wani luweh napa durhaka namine Bu. Nglalekke mboten sae napa malih wantun kalih tiyang sepuh. Nah ini. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, maka ini perjuangan orang tua bagaimana agar anaknya menjadi baik. Maka orang tua berjuang sekolah di sekolah sejak TK yang bernafaskan agama, masukkan di TK ABA. Masukkan di SD atau MI Muhammadiyah, masukkan kemudian di sekolah-sekolah yang nah, karena kita di AUM ya kita punya AUM, masukkan di sekolah-sekolah kita biar sekolah kita berkembang bagus, jangan sampai malah sekolah kan gonde wong liya. Ini kali kampanye jajane. Lah nggih, kalau bukan kita sendiri siapa yang membesarkan sekolah kita kan gitu. Wong orang lain saja ke sekolah kita apa malah kita tidak di sekolah kita. Alhamdulillah dua anak saya itu di sekolah sejak TK di Aisyah, MI, SD Sudagaran sampai kemudian sampai MBS saja sampai SMA Muhammadiyah yang tidak perguruan tingginya. Karena apa? Nek perguruan tinggi negeri itu rada murah. Karena pilihan anak sendiri Pak, kalau di swasta kasihan Bapak wong namanya pegawai negeri itu bayarnya sekian, nanti malah saya tidak dibayar SPP-nya bagaimana kan gitu. Akhirnya anak memilih di negeri. Ya kami sebagai orang tua ngikuti dan mendoakan. Ini perjuangan orang tua. Bagaimana agar anaknya itu bisa eksis terus, bisa berjalan lancar dalam pendidikannya. Orang tua bahasane wong Jawa apa Pak? Anak polah bopo kepradah. Ning zaman saat ini nek jeneng SD negeri barang niku kali pemerintah pun digratis sehingga enggak ada greget untuk belajar. Apalagi kemarin kurikulum Merdeka niku bocah enggak ada greget untuk sekolah. Karena Pak wis orang bayar kurikulumnya penak. Sehingga bocah tidak semangat untuk berprestasi. Nah, mudah-mudahan kurikulum yang sekarang ini nanti ada greget lagi, ada peningkatan untuk anak-anak menjadi anak yang berprestasi
sehingga orang tua dalam perjuangannya tidak sia-sia. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, setelah anak itu lulus kuliah, setelah diperjuangkan orang tua, dibiayai, kemudian anak masa untuk bekerja, dan setelah dapat kerjaan masa untuk mencari pasangan hidup. Orang tua punya kewajiban menikahkan putra putrinya. Nek pun rampung, alhamdulillah. Bahasane wong Jawa pun apa, Bu? Pun putrane mentas. Isi, Bu? Pun mentas. Artinya apa? Sudah bisa berdikari, bisa mandiri. Mboten kok kekeceh teng kolam, mboten ngoten niku jan-jan. Nah, istilah orang Jawa kan putrane pun mentas. Mentas sing pundi wong mboten kungkum, mboten ngoten. Artinya apa? Sudah bisa berdiri sendiri tanpa menjadi tanggung jawab, bisa menjadi tanggungan orang tua. Kalau kan ada juga yang anak apa orang tua terus ada. Karena apa? Tidak dididik mandiri juga ada. Sehingga tergantungan orang tua. Maka saat orang tua sakit, anak bingung. Saat orang tua nggak ada, anak bingung. Maka disinilah anak dididik mandiri. Maka pada zaman dulu itu, sejak zaman Rasulullah, zaman sahabat itu, anak-anak sudah harus dididik mandiri. Maka ada dilatih apa-apa, naik kuda, memanah, berdagang dan sebagainya. Itu agar anak-anak itu mandiri. Wadene kok pun dididik seperti itu kok belum bisa mandiri, serahkan kepada Allah. Yang penting pun usaha nggih Bu nggih. Iya, tunggu saya juga begitu, anak saya juga dua macam kayak begitu. Kita kita sampai sudah berusaha berikhtiar, berjuang untuk bagaimana agar anaknya menjadi anak yang sukses, soleh dan sukses. Nah ini kemudian hasilnya diserahkan kepada Allah. Tawakal ala Allah. Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Di sini dalam surat Al-Baqarah, surat Ali Imran ayat 139 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Manusia diberi akal dan hati yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Jadi di sini ayat ini Bapak sekalian menjelaskan bahwa kita sebagai muslim tidak boleh bersifat lemah. Tidak boleh bersifat napa jenenge pasrah bongkoan, mboten bareng. Kita harus betul berjuang, semangat untuk meraih suatu cita-cita yang mulia. Cita-cita yang mulia, cita-cita yang diberkahi, yang diridhai Allah. Karena memang apa yang kita lakukan kembali lagi di depan adalah ibadah kepada Allah. Yang pertama. Kemudian yang kedua surat Al-Baqarah 286 yang artinya Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebaikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Bapak sekalian, jadi di sini makna ayat tersebut di atas tidak membebani. Jadi Allah tidak akan membebani atau memberi ujian kepada hambanya melebihi kemampuan dari kemampuan kita untuk menanggung beban itu. Allah itu sangat adil. Beda dengan manusia. Gisi Pak, Bu. Nika nek sik jenenge kuli bangunan nika kan mbok kon nggawa napa nggih pokoke nika nggotong watu, nggotong semen. Pokoknya mau kerja di sini harus ngikuti saja. Pakai semen gotong, Pak kalau nek 50 kilo mboten kuat. Enake saiki harus dibawa. Tapi kalau Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak membebani hambanya melebihi kemampuan kesanggupan untuk menahan atau menanggung beban. Maka Bapak sekalian, kalau ibu bapak sekalian diberi rezeki yang sedikit, itu memang Allah sudah mengukur. Nek diberi akeh mungkin orang kuat duwe duit akeh. Mau dados royal. Ibu-ibu, bapak-bapak juga gitu. Bapak diberi uang yang banyak, gaji yang besar, nggak kuat memikulnya, maka gaji sekian saja dari Allah. Takut nanti yang bapak-bapak juga royal. Royal maksudnya apa? Senengannya terus
jajan-jajan, belanja nopo mau tumpuas terus. Padahal di rumah masih banyak makanan, akhirnya tidak dimakan sia-sia, mubadzir, jamuran dan sebagainya. Pakaian, pating, serandal, kebak, motor sudah banyak, beli terus karena rezekinya banyak. Allah mesti sudah dengan sifat adil, maha adilnya mengukur kemampuan kita. Maka perjuangan kita pun juga disesuaikan dengan kemampuan kita. Sing anake kathah nggih rezekine kathah, sing anake sithik rezekine nggih sesuai jumlah putranya, kan gitu. Nah, niku pepatah yang indah nggih Pak nggih, banyak anak banyak rezeki. Mulane nek teng napa di dalam KB menurut Islam kan ada nggih Bu nggih, pernah membaca KB menurut Islam itu menjarangkan kelahiran, dijarangkan jaraknya. Maka nek teng Al-Qur'an pinten Bu minimal 2 tahun ya Bu, menyusui 2 tahun. Jangan sampai terus membatasi kelahiran. Wis anak dibatasi. Sehingga ada namanya dengan cara-cara yang bertentangan dengan ajaran agama, yaitu yang dilarang Allah dan Rasulnya. Jangan sampai. Pokoknya kita percaya Allah menciptakan manusia di muka bumi, bahkan makhluk apapun tetap dijamin rezekinya. Namun kita tetap harus berjuang, harus berkorban untuk meraihnya. Tidak boleh kita ini berpangku tangan. Kira-kira kalau berpangku tangan bagaimana? Ibarat sate depan mata kita di meja ini, kalau tidak kita ambil, kita makan, tetap di situ nggak masuk ke dalam perut. Apalagi yang belum ada. Apalagi yang belum ada wujudnya. Yang sudah ada barang saja belum tentu bisa nikmati. Kemudian dalam surat Al-Insyirah ayat 5 sampai 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yaitu orang yang bentar. Salah urutannya ya. Karena sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Jadi di sini Allah itu menguji manusia, tapi juga Allah memberi solusinya. Seperti orang tua kan juga begitu pada anaknya. Anaknya disuruh misalnya membersihkan halaman, disuruh apa? Anak kesulitan karena belum mampu pemikirannya. Orang tua memberikan arahan-arahan, dan juga nanti orang tua memberikan apresiasi. Bukan anak wis rampung perintah wong tua napa dilakoni pun apik, hasilnya baik, ning wong tua tidak ada apresiasi. Anak kan hanya itu rasanya itu hampa. Bagaimana di alam mawon anak pun seneng napa oleh diberi hadiah. Wah, putrane bapak memang hebat. Ini pun nyapu bersih tenan ini. Jangan Pak pun rampung ya wis glerak kono sapune. Karena putrane pripun, Bu? Kan kecewa banget Ibu nggih. Nah, itu bapak sudah bikin nasi goreng. Nah, yuk makan bareng. Anaknya kesukaannya nasi goreng, bapaknya bikin nasi goreng. Wah, anak seneng lahap sekali. Ini namanya apa? Hadiah untuk anak dan seterusnya. Jadi jangan sampai anak itu dibikin kecewa. Karena apa? Anak adalah generasi kita yang akan melanjutkan perjuangan kita dalam kehidupan ini. Jadi di sini mana ayat tersebut adalah di balik kesulitan pasti Allah memberikan kemudahan, memberikan solusi. Keduanya beriringan, tidak terpisahkan. Antara kemudahan, antara kesulitan selalu beriringan. Maka ada soal mesti ada nama Pak Yakin? Ada jawaban ya Pak Yakin. Biasanya zaman biyen damel soal Pak nggih, Bu guru ini kan damel soal. Ada pertanyaan mesti wonten jawaban. Gusti Allah nggih wonten misalnya anak kita manusia perutnya lapar, ada jawabannya apa? Makan. Maka disiapkan makanan. Semua itu mesti berpasangan dalam hidup ini. Bapak sekali yang dirahmati Allah. Kemudian juga dalam kehidupan ini ada pertarungan. Pertarungan antara hak dan yang batil. Dalam hati kita juga gitu nggih, Bu nggih. Di dalam hati kita ada pertarungan antara hak dan batil. Ngaji kira ya. Wah nek ngaji mengko kesuwen kae. Wong sebabe aku arep oleh jalan-jalan ki hari Minggon ono apa jenenge pertemuan kanca-kanca reuninan nih. Misalnya, wah rasa makan wae lah. Ini berarti apa? Pertarungan antara
hak dan yang batil, antara baik dan buruk. Menang yang mana? Insya Allah kalau sudah terbiasa yang baik, maka yang buruk akan kalah. Tapi kalau biasa yang buruk itu menang, yang benar akan terkalahkan. Maka alhamdulillah kita sekalian di sini adalah orang-orang yang menang dalam perjuangan, dalam memperjuangkan yaitu kebaikan, yaitu untuk tetap thalabul ilmi. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jamaah pengajian KKS yang selalu setia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara-saudara kita yang berjuang untuk meraih suatu kehidupan yang lebih baik. Bahkan mungkin keluarga kita sendiri. Satu rumah misalnya bapak ibu kita punya 5 anak misalnya, masing-masing perjuangannya berbeda dan hasilnya juga berbeda. Bagaimana kita yang lebih mampu, apakah melihat adiknya yang kekurangan juga diam saja? Bagaimana adik yang kaya melihat kakaknya yang dulu berjuang membimbing adik-adiknya, saat orang tua pergi kakaknya yang ngopeni adik-adiknya, kakaknya nerimo, orang kuliah, orang tidak sarjana, adik do sarjana. Tapi adik-adiknya sukses, kakaknya jadi petani hasilnya tidak menguntungkan. Bagaimana perhatian kita kepada saudara kita yang kekurangan? Disinilah butuh tuntunan dalam kita. Hati kita dituntut bagaimana membantu apa tidak, membantu apa membiarkan. Tentu saja panggilan sebagai orang beriman, kita akan membantu saudara kita yang dalam kesulitan. Karena kita yakin bahwa apabila kita itu memberikan kemudahan, pertolongan kepada orang lain, maka hidup kita juga akan dimudahkan oleh Allah. Kalau tidak diri kita sendiri siapa? Anak-anak kita. Awak ede pun nulungi wong liyane kok awak ede biasa. Oh, anak saya besok, keturunan kita. Jadi harus selalu berhusnudzon kepada Allah. Jadi namanya memberi sesuatu pada si fulan, tidak harus fulan memberi kita balik kepada kita, bukan, tapi orang lain. Atau gantinya itu tidak harus berupa barang, tapi berupa kesehatan. Misalnya juga termasuk diselamatkan dari musibah. Misalnya bapak atau ibu tadi berangkat ngaji ke sini, berjalan tindak mriki mboten numpak motor teng pinggir mergi wonten motor banter, meh keserempet. Nek mboten diselamatkan kancane tarik tangannya terus selamat tidak jadi terserempet. Itu termasuk rezeki pemberian Allah melalui sahabat, melalui teman yang lain, bukan dari orang yang kita bantu. Jadi kita itu kalau mau merenungkan, Allah itulah memberikan, mengabulkan doa-doa kita sebenarnya, tapi dalam bentuk yang lain. Tidak harus persis seperti yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang berikutnya, karena tadi kita telah berusaha dari masa prenuptial, masa mencari pasangan hidup, sampai kemudian kita menikah anak, kemudian kita berjuang dan berjuang. Bagaimana? Maka di sini kami sampaikan tentang yaitu prinsip dalam perjuangan. Prinsip dalam perjuangan kami sampaikan di sini ada 4 prinsip dalam perjuangan. Prinsip perjuangan yang pertama yaitu berteguh hati atau istiqomah. Ibu bapak sekalian harus hatinya itu teguh hati atau istiqomah. Jadi berteguh hati dalam perjuangan menjadi sangat penting. Karena dengan itulah akan berjuang dengan tanpa mengenal lelah. Kalau sidik-sidik dirasake berjuang di organisasi itu legeh, males. Mulai mulang, undang double-double neng ranting, neng cabang, neng daerah misalnya. Kalau tidak punya sifat perjuangan, nggak mungkin mau. Malah lebih baik malah tiduran nonton TV, penak lah leyeh-leyeh karo wedangan. Tetapi karena panggilan jiwa kita punya sudah sifat pejuang, maka bagaimana kita bisa memenuhi itu rakyatan? Karena undangannya pas bareng, sana sebentar, datangi semua. Memang kalau tidak ada yang tidak kesampaian itu memang karena keterbatasan kemampuan kita. Manusia itu serba terbatas gitu nggih. Karena yang tidak terbatas hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini berteguh hati dalam perjuangan menjadi sangat penting, karena dengan itulah akan berjuang dengan tanpa mengenal lelah, berkeluh kesah sampai cita-cita perjuangannya tercapai.
Ada juga kalau zaman dulu, zaman perang nggih Bu nggih, namanya perang. Tentara muslim itu perang saat apa Bu? Perang Badar. Perang Badar umat Islam zaman dulu masih sedikit tentaranya. Bagaimana mungkin menang melawan orang kafir Quraisy yang banyak? Tapi karena berteguh hati beristiqomah, yakin kepada Allah, membela kebenaran pada agama Allah, maka Allah mengirim pasukan tentara malaikat. Dan alhamdulillah pasukan muslim yang kelihatan sedikit memenangkan peperangan melawan pasukan kafir pada perang Badar. Beda dengan perang Uhud, wong Islam pun kata Bu, pasukan Islam kata tukang panah sudah bagus, hebat-hebat, tetapi hatinya tidak istiqomah. Perang artinya mboten istiqomah. Ibaratnya wonten seorang pemuda yang sudah punya istri, ada gadis cantik ngelet-ngeleti, tertarik. Wah, ono gadis cantik kae, kelalen istrinya yang di rumah. Lah ini seorang tukang panah yang unggulan di medan perang di Bukit Uhud. Oleh Rasulullah sudah diwan jangan pindah-pindah di sini. Melihat orang kafir itu etok-etok kalah, berpura-pura kalah, lari. Itu taktik orang kafir. Maka harta-hartanya itu ditinggal. Pasukan panah langsung panah ditinggal, langsung ngambili harta. Rampasan perang. Ternyata wong kafir apa Bu? Taktik muter gunung, membokongannya naik, dan orang-orang itu yang tentara pemanah tadi baru ngambili harta, diserang dari atas, dan akhirnya kalang kabut pada meninggal, termasuk paman Rasulullah yang jadi panglima perang. Itu meninggal dunia, satu-satunya paman Rasul yang masuk Islam dan jadi panglima perang. Dan dibunuh oleh yaitu Abu Lu'lu'ah, seorang budak hitam dengan tombak, sampai hatinya diambil, dikunyah-kunyah, dimakan mentah-mentah. Rasulullah kena panah giginya sampai rompal. Karena apa? Karena tentara pasukan panah Islam itu tidak istiqomah. Untuk itu Bapak sekalian, kalau kita nggak istiqomah dalam rumah tangga juga akan kacau rumah tangganya. Dalam hal dunia kerja akan kacau kalau nggak istiqomah. Nah dimanapun kita berada harus teguh pendirian istiqomah. Wah ini honornya saya sidik ramah salah. Aku memang berjuang di aum ini, maka honornya saya sidik tetap aku bertahan. Insya Allah nanti akan bertambah. Seperti saya dulu di SMA Muhammadiyah 12 tahun ya gitu. Dari honor 63.000 sampai 800.000. Kemudian diangkat Allah sebagai pegawai negeri. Ini perjuangan. Tidak serta-merta saya dari Bantul ke sini langsung jadi pegawai, tidak. Tetapi saya berjuang di SMA Muhammadiyah, di TPQ Al-Huda dan TPT yang lain, kemudian disitulah Allah memperhitungkan kayak astrologis perjuangannya akeh. Nek ngono tak angkate dadi pegawai negeri kan gitu. Termasuk kados Pak Yakin nggih ngoten, saking Gunung Kidul nggih ngoten. Diangkat, bahkan diberi hadiah oleh Allah seorang bidadari dari Wonosobo. Ini hadiah dari Allah. Karena apa? Maka Pak Yakin pantas jadi kita PCM ini yang semangat untuk bagaimana agar PCM Wonosobo ini semakin maju, semakin berjaya. Termasuk Bu Alifah sebagai ketua PCA semakin berjaya bagaimana. Inilah Allah yang membuat skenario semua ini. Bukan kok rekayasanya Pak Yakin itu juga bukan. Apalagi rekayasa siapa enggak ada, semua adalah Allah. Kalau misalnya saya kok dapat istri bintang film mungkin itu ya tidak seperti ini. Alhamdulillah istri saya juga seorang guru kan gitu. Misalnya bintang film ya. Bapak sekalian, sudah diberi pasangan hidup oleh Allah, diberi anak oleh Allah, diberi rumah, diberi rezeki, diberi pekerjaan. Dulu kan minta pekerjaan, jangan mengeluh. Harus tetap berdedikasi tinggi, semangat membara untuk pekerjaan yang dicita-citakannya, untuk organisasi yang diikutinya, untuk agama yang dipeluknya, untuk siapa? Semua adalah hanya untuk Allah semata. Jamaah sekalian yang kami hormati, yang dirahmati Allah, itu prinsip yang pertama tentang prinsip untuk tetap berteguh hati atau beristiqomah.
Yang berikutnya, untuk dasar dari istiqomah niku ada dalilnya, yaitu surat Fusilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa bersedih hati. Itu tadi, Bapak sekalian. Maka di sini Bapak sekalian, Allah akan selalu menolong kita, akan selalu membersamai kita di mana kita berada. Yang penting kita selalu di jalannya Allah. Prinsip yang kedua yaitu prinsip perjuangan yang adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala tentu karena ada rasa cinta. Kalau nggak cinta nggak mungkin akan menyebut-nyebut nama Allah. Seperti seorang suami cinta pada istrinya, istri pada suaminya, orang tua pada anaknya, hai anakku, disebut-sebut. Seperti Rasul kepada anak tersayangnya Fatimah Zahra misalnya, selalu disebut-sebut, bahkan sampai mau meninggal di menjelang ajalnya yang terdekat adalah Fatimah Zahra dan seterusnya, yang Bapak Ibu sudah paham tentang kisah dalam itu. Ini Bapak sekalian yang dirahmati Allah. Tidak mungkin orang yang tidak mencintainya akan mengingatnya. Karenanya zikir itu memang luar biasa pengaruhnya. Sebab dengan zikir itu akan menimbulkan kebahagiaan dan ketenangan jiwa. Kita dalam susah zikir kepada Allah. Kita ambil air wudhu, sholat itu zikir pada Allah. Kita baca Quran zikir pada Allah. Hati kita akan tenang. Sing mane kemrungsung dadi atine tenang, mboten kemrungsung malih. Sing atine tap-tapan pun anteng malih, pun tenang. Bapak sekalian, jamaah yang dirahmati Allah. Jadi di sini sehingga dalam memperjuangkan kebenaran tidak pernah goyah dari jalan Allah, tidak pernah goyah. Walaupun tadi misalnya seorang guru honorer masih sedikit tidak akan goyah. Kita berjuang di organisasi, undangan ke sana, undangan ke sini, pakai uangnya sendiri. Itulah perjuangan. Mas, rasa mangkat. Apa njaluk ibu? Wong bayaran dikake ibu semene nggo tuku bensin rapat merono rapat mrene. Nek rapat ra oleh bayaran sih rasa mangkat. Pengajian barang wae ra usah makan lah. Kejaba nek ning pengajian iki ana seneke ana rebraise dikasih apa namanya itu uang transport. Jenenge legan golek omongan jalan iki Mas. Nah, inilah setan yang gerak-gerati. Nah, maka di sini istri itu dipahamkan seperti Bapak Air Fahrudin, Ketua Umum PP Muhammadiyah Pak Air Fahrudin, yang menjadi ketua selama berapa Pak? 32 tahun. Saking sederhanane, nganti montor men mboten gadah diparingi tiang, omah mboten gadah nyewa, nganti diparingi lemah mawon pun seda, paring Ibu AR malah diwakafe nggo UMZ. Pripun niku? Pokok ya nek kula ora seneng banget kayak lemah sampeyan jembare, walah tak nggo bangun apa nggo usaha. Lah kok malah diwakafke trimo rande omah, mboten gadah lemah. Maka di saat Pak AR itu sudah pesen napa Pak rumah teng perumahan nika lewat napa nika jenenge sing kreditan pegawe nika, ternyata developernya malah melarikan diri. Maka saat istrinya bertanya pas pulang ngisi pengajian, Pak, pesen perumahan piye Pak? Akhirnya Pak R cerita bahwa perumahannya gagal karena developernya malah pergi dan uangnya sudah hilang dibawa pergi. Akhirnya istrinya menangis dan merasa bersalah menanyakan itu pada suaminya. Karena antara suami dan istri itu hatinya sama, yaitu sangat sederhana dan semua adalah karena Allah semuanya itu. Sampai diberi wakaf tanah, diberi apa hadiah tanah pun tidak mau memakainya, malah diwakafkan untuk pembangunan untuk UMZ yang sudah besar sekarang ini. Karena apa? Punya prinsip bahwa itu tidak akan dibawa meninggal tanah, tapi apa? Kalau tanah itu saya wakafkan justru itu sebagai tabungan akhirat.
Kalau tak miliki nanti malah rebutan dan sebagainya, tapi kalau diwakafkan, insya Allah malah menjadi tabungan akhirat dan modal tiket masuk surga. Nah, mudah-mudahan jamaah sekalian di sini juga banyak yang seperti itu. Kalau saya punya tanah juga ingin seperti itu, tapi belum punya tanah. Kalau saya punya tanah ingin seperti itu, ingin wakaf-wakaf gitu. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, begitu pula di dalam surat Ar-Ra'd ayat 2829 yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan yang tempat kembali yang baik, yaitu adalah jannatin dan surganya Allah. Sidang jamaah KKS yang dirahmati Allah, prinsip yang ketiga adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Prinsip perjuangan yang ketiga adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Agar kita memperoleh kemenangan dalam perjuangan hidup, maka kita harus mentaati aturan Allah dan Rasul-Nya, mboten menghalalkan segala cara. Sing penting duitnya akeh, mbuh halal mbuh haram, sing penting akeh. Lah ini menghalalkan segala cara, enggak berkah. Kalau enggak berkah itu enggak berkembang. Wis duit akeh isine penyakitan kabeh. Duitnya nggo berobat kono kene entek ra mari. Tetapi kalau duit sithik ning berkah, uangnya sehat-sehat dan uangnya berkembang, anaknya api-api, soleh-soleh, sukses. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, dalam surat An-Nisa ayat 59 Allah berfirman, yang saya bacaan artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul-Nya, yaitu As-Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jamaah yang dirahmati Allah, ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya akan membawa keberuntungan yang besar. Kita pun disuruh oleh Allah, jika suatu saat berselisih pendapat, jangan cepat berpecah belah. Jangan sampai memutus ukhuwah Islamiyah. Jangan bercerai-berai, tetapi kembalikan urusan itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebab musuh-musuh Islam berusaha agar sesama Islam itu luntur ukhuwahnya, agar podo-podo muslim pada jotaan, luntur ukhuwah Islamiyahnya, berpisah, saling merasa unggul dan benar sendiri. Seperti itu termasuk strategi mereka agar Islam lemah dan mereka yang menang. Ayat ini menggugah kita agar selalu memutuskan sesuatu perkara dengan tidak bertentangan apa yang telah diatur oleh Allah dan Rasul-Nya. Ketidaktaatan menjadi sebab gagalnya perjuangan. Seperti tadi dalam perang Uhud, karena nggak taat pada Rasulullah, akhirnya malah kudu siap siaga memanah musuh, malah ngambil harta rampasan perang, sehingga itu nasibnya umat Islam kalah dan panglima perangnya meninggal, Rasulullah sendiri giginya kena panah dan sakit rempal, dan akhirnya terjadilah kekalahan dan akhirnya alhamdulillah Rasulullah bisa diselamatkan. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Kemudian yang keempat, yang terakhir, prinsip yang keempat, yaitu agar perjuangan untuk mengalahkan kebatilan berhasil. Prinsip yang keempat, agar perjuangan untuk mengalahkan kebatilan di sekitar berhasil, hal yang penting dilakukan adalah merapatkan barisan. Jadi prinsip yang keempat adalah merapatkan barisan, merapatkan jamaah. Jadi jamaah kita, warga Muhammadiyah bersekatan kita guyupkan, kita kompakan, barisannya diperkuat. Jangan sampai barisannya malah saling ngerikiti barisan yang lain. Jangan sampai sing majelis sana ngerasani majelis sana kayak masuk sing kono kae ngene sing ngene. Hanya apa? Satu dengan yang itu tidak kompak, barisannya enggak kompak, enggak solid. Ibarat orang baris berbaris, ada lomba PBB di jalan, ada yang salah satu di depan sendiri malah gerakannya bagong. Bagaimana bisa juara? Siap berat. Misalnya
Maju jalan, kudune tangan kanan kaki kiri, malah kaki kanan tangan kanan paling depan sendiri, malah langsung nilainya jelek. Wah, ini kenapa? Tidak kompak, nggak solid. Coba. Maka dalam suatu perjuangan perserikatan kita ini juga harus solid, tidak boleh saling menjatuhkan, saling rikiti satu dengan yang lain. Karena ada setan-setan itu yang di situ itu ya ketok itu ya di dalam. Karena pada zaman Rasulullah sendiri ada kelihatannya jadi sahabat Rasul Islam, tetapi hanya untuk mencari kelemahan Islam. Jadi pura-pura masuk Islam, tetapi di situ ingin melemahkan Islam. Kelemahannya apa ya? Besok kita serang kelemahannya itu. Nah di perserikatan juga gitu. Jangan sampai ada kelompok lain yang masuk ingin menggerogoti perserikatan. Misalnya dalam rumah kita juga jangan sampai ada orang yang masuk rumah kita yang gerogoti rumah kita, sehingga antar suami istri anak tidak kompak, tidak rukun, tidak guyub. Karena memang ada nek wong kita api ini biasanya onten goyangan, Bu. Misalnya uwit niku, wit sing pun tambah dur, goyangannya juga semakin tinggi. Napa? Angin. Nek wit cendhek teng ngisor, ra mungkin rungkat barang mboten enten wong wit cendhek kok rungkat. Nek wit dhuwur keng angin terus semakin besar. Maka nek jabatan semakin tinggi, kedudukan semakin tinggi, harta semakin tinggi, keinginan-keinginan semakin banyak. Ya sih, Bu. Ini kok jam 09.00. Alhamdulillah. Untuk itu marilah kita tetap kuatkan barisan dalam organisasi kita, kuatkan barisan dalam rumah tangga kita, dalam jamaah ibadah kita, di mana kita berada, kuatkan, kokohkan barisan sehingga akan tetap kuat. Itulah perjuangan yang kita laksanakan sehingga hidup kita adalah hidup yang sejati, yaitu untuk menegakkan kalimat Allah, yaitu untuk beribadah kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah, bukan untuk mengabdi kepada hawa nafsu, mengabdi kepada setan, tapi semata-mata kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kekurangannya memang sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustadz. Semoga dengan apa yang disampaikan sedikit ataupun banyak kita bisa ambil hikmahnya dan kita ambil pelajarannya minimal di dalam keluarga kecil kita. Untuk sebelum kita tutup, kita seperti biasa absen dulu ya, dari ranting paling ujung, ranting Jelamprang ya. Ranting Jelamprang ada ini yang lagi mulai perkembangannya mulai mesat nih. Alhamdulillah. Selanjutnya dari ranting yang terbaru ada Sari Agung ya. Ada, alhamdulillah 3 orang ibu-ibu ya. 4. Selanjutnya dari ranting Argopeni ada, alhamdulillah. Dari ibu-ibu TK ada, ibu-ibu TK, alhamdulillah. Dari SD Alaskia, oh ada. Dari SD Muhammadiyah Sudagaran ada 10 orang, Alaskia 20 orang, maaflah. 2 orang. Selanjutnya dari ibu-ibu mana nggih, ranting Wonosobo Barat ada, Wonosobo Timur alhamdulillah ada. Terus dari ranting Wonosobo Utara. Wonosobo Utara mana, Bu? Oh, Kauman Wonosobo Utara alhamdulillah ada. Kalau saya dulu di ranting Wonosobo Timur, sekarang membuka cabang ranting di Mudal Mojo Tengah yang baru 3 tahun juga berkembang. Selanjutnya dari ranting mana lagi, Bu? Kejiwan ada. Dari ranting Seribit
Alhamdulillah banyak sekali ibu-ibu semangat. Dari ranting Tawangsari, alhamdulillah 1, 2, 30 orang. Terus dari ranting mana ibu? Sidojoyo. Wah, alhamdulillah termasuk yang mengisi acara dari ranting Sidojoyo ya Pak. Ya. Selanjutnya dari ranting yang belum disebutkan Pancurwening. Alhamdulillah banyak juga. Dari ranting, oh, yang baru lagi ada Wonosobo Selatan. Ini yang baru. Alhamdulillah. Belum. Oh, baru di. Selanjutnya dari ranting mana lagi, Bu? Purnamandala. Ada. Berapa, Ibu? 15. Alhamdulillah. Selanjutnya dari yang belum disebutkan, Ibu, ranting mana? Prajuritan bawah. Oh, lagi mungkin lagi ada acara. Prajuritan atas. Ada nggak Pak prajuritan atas, Pak? Dari ranting Sabo Alu. Nah, mungkin lagi kerja bakti, Pak, persiapan untuk korban ini, Pak. Oke, alhamdulillah sudah semuanya, dan terima kasih untuk kehadiran ibu-ibu mewakili dari panitia senam tadi. Mudah-mudahan dari jam berapa tadi ibu-ibu? Jam 5 ya? Dari jam 6 sudah melaksanakan kegiatan di lingkungan Mafaza ini. Mudah-mudahan sampai pulang nanti ibu mendapatkan kesehatan, terus melanjutkan kegiatan selanjutnya. Untuk itu marilah kita tutup kajian KKS pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita doakan 2 hari lagi jamaah haji dari Wonosobo juga akan berangkat ke Makkah dan Madinah. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kesehatan dan menjadi hajjah ataupun haji yang mabrur. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Delapan FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.